Akhirnya Roy Suryo menulis semua pengakuannya tentang ijazah palsu Jokowi dalam sebuah buku yang di-launching pas hari kemerdekaan. Buku yang dicetak sampai 500 halaman itu langsung beredar di 25 negara, dan inilah alasan penundaan hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Apakah sudah ada firasat kalau akan ditetapkan sebagai tersangka? Kami menemukan fakta data-data di KPU Solo, ya, tempat pendaftaran ketika dia melamar menjadi wali kota Solo itu, atau dia menjadi gubernur DKI itu hilang datanya. Arsip koran Kedaulatan Rakyat di Jogja yang tanda tanggal 18 Juli tahun 1980, korannya pun kami taruh di perpustakaan wilayah di KR, semuanya hilang. Arsip-arsip nggak ada semua. UGM juga aneh sekarang. Skripsi-skripsi di tahun 85 yang seiring dengan skripsinya Jokowi nggak ada semua. Kalau ini tidak ada motif politik tertentu, ya, maka sebetulnya ini secara hukum normatif, ya. Normatif. Tidak kita campur dengan politik. Ini sebetulnya polisi gampang. Gampang, mudah. Itu yang penting menurut saya. Masyarakat ini perlu memahami konteks proses due process of law-nya itu secara teknikal, ya. Jadi jangan sampai ini kita belum masuk bicara substansi undang-undangnya loh, ya. Dari belum. segi prosesnya saja nih, Dari segi prosesnya saja sudah tidak seimbang. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana ada, saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini, ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Ya. Apa yang mau sampaikan situ, ya, Bang Ade? Yang saya mau sampaikan, Bung Aiman, di situ ada, saya cuma ngambil depannya ya? Alumni, ya. Nah, tampilan ini, ya, ini adalah album alumni UGM 1957 sampai dengan 1988. Nah, di halaman 280 selanjutnya, ya, mohon izin di halaman 280. Oke, selain lanjut ya, nggak apa? Ya, di halaman 280 tampil di situ ada, sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja, ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta, berarti salah. Nah, ini sebentar. SMA 6 Yogyakarta itu almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah, buku yang salah, nggak usah dipakai. Udah, gugur. Kenapa harus takut? Ada dari pihak sono yang dua kakinya sebenarnya harusnya sudah dipenjara semenjak 6 tahun yang lalu, masih juga bebas kemana-mana, juga itu juga menginjak-injak kehormatan dari hukum kita juga ada kok, gitu loh. Jadi bahkan dia jadi komisaris, ya, padahal harusnya dia masuk penjara. Orang yang kita kenal dengan nama si Plester itu, ya kan. Nah, jadi artinya di Plester aja harusnya. Nah, jadi artinya kita nggak pernah takut karena apa yang kita sampaikan itu adalah kita menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran. Jadi tidak ada soal sandera menyandera. Bahwa orang yang mungkin merasa tersandera, nah itu harus kita pertanyakan, kenapa dia merasa tersandera? Apakah memang ada sesuatu yang dia sembunyikan, atau ada ketidakjujuran? Bersama dengan ke-11 para terlapor yang lain, ya, kita kita minta untuk dimundurkan nanti pemeriksaannya setelah peringatan 17 Agustus. Dan saya kira itu itu sangat wajar, apalagi ini yang menarik. Mungkin kemarin Dr. Resman juga sempat cerita, kita nanti 17 Agustus juga akan melakukan soft launching untuk sebuah buku yang kita persembahkan untuk kado terbaik Republik ini. Bukunya judulnya Jokowi's White Paper. Jokowi's White Paper, keren banget. 500 halaman lagi. 500 halaman dan akan kita terbitkan di 25 negara. Keren. Ini kerja enggak main, ini kerja intelektual nih. Iya. Tindak pidana. Indikasi tindak pidana. Ya, dugaan tindak pidana. Mestinya hari itu juga diperiksa. Sama seperti yang diberlakukan terhadap Jokowi. Begitu dia melapor, atau yang dalam konteks ini dia mengadu sebetulnya. Karena itu delik aduan. Ketika Jokowi mengadu, dia kan langsung diperiksa hari itu juga. Nah, ini pun harusnya sama SOP-nya. Tapi ini kan sudah kita lihat ada tidak sama. Ini berbulan-bulan, ini satu hari yang sama. Kemudian sprintnya juga, sprint lidiknya sama-sama. Ini berbulan-bulan, ini baru kemudian satu hari yang sama, ya. Nah, jadi sudah banyak ketimpangan sebetulnya. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya, baik itu di hukum acara pidana maupun setahu saya di peraturan Kapolri itu diatur secara tegas. Pihak yang melaporkan terlebih dahulu itu berhak lebih dulu diselesaikan proses hukumnya dibanding yang belakangan. Mungkin kalau sudah
sunatullah ya. Kalau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digaris Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata rombongan itu terkendala di jalan. Apakah terkendala, apakah dikendala, saya nggak tahu. Yang jelas agak lucu, karena rombongan bis itu, yang satu-satu bis yang dinaiki oleh rombongan, ada Pak Rizal Fadilah, ada Bu Kurnia Truryani, saya sebelumnya juga tidak kenal siapa mereka. Itu tiba-tiba di jalan ada kecelakaan, dan kecelakaannya bukan bis itu, mobil lain, tapi semua itu di stop sampai dengan 4 jam. Iya, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada yang kemudian kami datang sendiri-sendiri, saya datang sudah semalam sebelumnya, Dr. Tifa datangnya pagi harinya, Dr. Resmond juga datangnya sehari sebelumnya. Kami akhirnya ketemu di kampus Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kehutanan. Dari disitulah baru kami ketemu, oh dia ini ketemu bla 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 gitu. Nah, kira satu tim dengan enggak, tim pembela sama ini kami itu bukan kayak orang yang reuni kemarin yang tiba-tiba sudah pakai baju bareng naik Isuzu Elf yang kelihatan rekayasanya, bukan kayak gitu, bukan. Jadi datang satu-satu. Lalu di situ menjadi akrab, jadi sahabat. Betul. Jadi. Bisa dibuktikan itu dengan misalnya dicek kami kedatangannya kapan, dan saya juga karena rumah saya di Jogja, ya. Jadi saya nyopir sendiri. Tapi udah tahu Mas Roy udah terkenal dari dulu. Tapi tiba-tiba tiga-tiganya terkenal. Wajahnya kita tahu. Karena Dr. Resmond itu sudah mengemukakan sebuah statement beberapa hari sebelumnya. Demikian juga dengan Dr. Tifa kan. Gitu. Jadi kan saya kan juga tahu dia punya akun Twitter. Jadi kan artinya kan kita tahulah postingannya gitu. Jadi tahulah kita nama itu. Tapi ketemu orang Dr. Tifa tuh ya di situ. Pertama kali mempublikasikan ijazah Jokowi ini siapa? Gini, sebenarnya ini tidak dokumen ini sebenarnya tidak lepas ya dari statement Jokowi sendiri. Waktu itu ada sebuah seminar ya atau diskusi lah tepatnya di UII, di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013 ya. Moderatornya Mbak Rosiana Silalahi. Ada Prof Mahfud MD, ada juga Buya Syafiq Ma'arif dan Jokowi. Jadi judulnya seminar waktu itu Memimpin dengan Hati. Ya gitu, tahun 2013 bulan Juni kalau saya nggak salah. Nah waktu itu ada diskusi santai, Mbak Rosi tanya gitu ya, bapak-bapak nih kalau mau jadi presiden pantasnya IP-nya berapa ya gitu. IP itu indeks prestasi. Iya, saya dengar itu. Ya, Pak Mahfud dengan gagahnya menyatakan IP saya 3,8. Wah, pantas lah gitu. Meskipun itu mungkin bukan IP S1 tapi mungkin IP S2 ya. Nah, Pak Jokowi itu entah bercanda tapi juga entah beneran ya, dia mengatakan IP saya di bawah 2 kok. Loh, di kampus ini. Di kampus UII. Ya nggak boleh kan bicara. Nah, makanya dari itulah sebenarnya Pak Freddy. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau kemudian bertanya-tanya, tanda tanya itu question mark segede banget. Kalau IP-nya segitu, kok bisa ya lulus dari UGM? Gitu. Dan akhirnya itu mungkin orang mulailah mempertanyakan atau mengejar. Baru kemudian ketika tahun 2022, jadi mungkin sudah sekitar 9 tahun sesudahnya, ada seseorang penulis atau mantan wartawan dari Solo, namanya Bambang Trimulyono, yang waktu itu menulis buku Jokowi Undercover yang kedua. Ya, karena juga Undercover pertama itu soal kehidupannya, yang kedua itu soal sekolahnya UGM-nya. Disitulah dia tiba-tiba, dia dikriminalisasi. Jadi, kenapa saya bilang dikriminalisasi? Karena buku itu harusnya dijawab dengan buku. Ilmu pengetahuan jawab dengan ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan dijawab dengan hukum gitu. Tapi kan dia kemudian didakwa mengedarkan kabar bohong, meskipun akhirnya itu dikoreksi, kemudian hanya menyebarkan keonaran, bahkan kemudian dituduh untuk menistakan agama gara-gara melakukan sumpah yang namanya sumpah mubahalah dengan Gus Nur, yang sekarang Gus Nur dapat amnesti ya gitu. Jadi artinya apa? Itu membuat orang bertanya. Dan kalau tadi pertanyaan Pak Freddy, sejak kapan kemudian muncul? Itulah muncul pada bulan Oktober tahun 2022. Itu penampakan ijazah pertama kali di muka umum. Itu pun hanya fotokopi. Dilakukan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di hadapan para wartawan. Jadi waktu itu, mungkin karena pertanyaan-pertanyaan tentang ditahannya Gus Nur dan Bambang Tri, UGM gimana nih sikapnya? Rektor UGM waktu itu kemudian mengeluarkan statement, kami meyakini bahwa Joko Widodo itu loh, kok meyakini? Jadi statement-statement dari UGM ini makin menimbulkan pertanyaan, termasuk juga ketika Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta itu menunjukkannya fotokopi dan fotokopinya bentuknya jelek banget gitu. Terus setelah itu malah ada
acara reuni-reunian gitu ya, yang kemudian ada teman-temannya Jokowi itu pada nunjukin ijazahnya gitu ya, dan di belakangnya itu ada layar lebar yang itu gambarnya sama dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta. Ini makin membuat konyol kalau menurut saya, makin mempertanyaan, loh yang ditanya tuh ijazahnya Jokowi, bukan ijazah teman-temannya. Iya, kok jadi rame. Makanya jadi kan aneh. Kado HUT ke-80 RI, Roy Suryo bakal terbit buku soal ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo akan menerbitkan buku yang bakal menguliti ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Buku itu akan diluncurkan tepat pada HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025. Roy Suryo mengatakan pihaknya akan mengulas detail analisis ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada milik Jokowi. Menurutnya tebal buku ini hampir 600 halaman. Kita akan ulas detail ini, buku 580-an halaman itu insya Allah akan di launching nanti. Soft launchingnya pada 17 Agustus besok untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kata Roy Suryo. Roy mengatakan buku ini akan diserahkan pula ke penyidik. Ini pun akan kami serahkan kepada penyidik untuk nanti kita tinggal tunggu. Kalau diperiksa, silakan penyidik ketik tuh 100 halaman itu, kata Roy Suryo.